بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan kita ambil syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemarin kita sudah membahas tentang bab al-ikhlas wa ihdar an-niyyah fi jami' al-a'mal wal aqwal al-barizah wal khifyah. Sebuah bab yang menjelaskan tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, pada seluruh amalan-amalan, wal aqwal, dan ucapan-ucapan, termasuk ucapan-ucapan adalah doa. Ketika kita berdoa, kita membacakan doa, itu ucapan. Maka ikhlaskan dan hadirkan hati di dalam seluruh amal-amalan kita dan ucapan-ucapan. Al-barizah wal khifyah atau wal khufyah, baik itu amalan yang terang-terangan maupun amalan yang tersembunyi. Maka tetap baik itu amalan yang terang-terangan maupun amalan yang sembunyi, tetap ikhlaskan niat. Tetap hadirkan hati. Kemudian
Kita lihat dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Telah berkata penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ketika Al-Imam An-Nawawi mengatakan dari di dalam bab mengikhlaskan niat dan menghadirkan niat, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi niat itu amalan hati. Wala mahalla laha fil lisan, dan itu bukan tempatnya di lisan. Niat itu bukan amalan lisan, tapi amalan hati. Sepakat para ulama niat itu di hati. Sepakat para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah, sepakat para ulama. Dan itu bukan pekerjaan atau pekerjaan lisan. ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه. Sudah paham kan Pak? Alhamdulillah. Maka dari itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, siapa yang mengucapkan niat dengan lisan ketika mau salat atau puasa atau haji atau berwudu atau amalan-amalan selain dari itu semuanya, kana mubtadi'an qailan, itu merupakan perbuatan baru. Perbuatan baru di dalam agama. Kalau dihukumi perbuatan baru di dalam agama, berarti madein mana itu? Madein mana itu? Tahu madein? Anak pun tak tahu madein. Siapa yang membuatnya? Berarti itu tidak dari Rasulullah, tidak juga dari para sahabat. Maka itu merupakan perbuatan baru di dalam agama, fi dinillah, baru di dalam agama. Kalau dia perbuatan baru di dalam agama, ma laysa minhu, yang tidak ada pernah dilakukan oleh Nabi, yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi, dan tidak juga pernah sahabat yang membuat kemudian disetujui oleh Nabi. Tidak ada. Kalau ada sahabat yang membuat dan disetujui oleh Nabi, apakah itu termasuk bid'ah? Tidak, karena sudah disetujui oleh Nabi. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah,
salat wudu. Salat wudu. Setelah berwudu dia salat sunnah. Ketika berjumpa dengan Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, saya mendengar terompahmu, saya melihat terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan, wahai Abu Hurairah?" Kata Nabi SAW, tidaklah dia selesai dari berwudu, kemudian dia salat, dan disetujui oleh Nabi. Makanya terkadang banyak yang keliru, banyak yang salah memahami. Sama halnya alasan di antara alasan berarti Utsman bin Affan misalnya, azan 2 kali di salat Jumat, itu siapa yang membuatnya? Apakah di zaman Nabi azan 2 kali? Tidak. Di zaman Umar, di zaman Abu Bakar azan masih sekali. Umar sekali. Di zaman Utsman baru 2 kali. Berarti ini adalah perbuatan yang baru yang dilakukan oleh Utsman. Kita katakan, bukankah ada riwayat hadis, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sudah ada rekomendasi dari Nabi. Sudah ada rekomendasi dari Nabi. Sehingga ini keliru kalau dipahami apa yang dilakukan oleh Utsman perbuatan baru. Ini keliru. Jadi mengucapkan, melafazkan niat di dalam salat ini tidak boleh. Usalli fardhul maghrib, apa lagi? Salasa raka'atin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ini melafazkan. Bahkan di subhanallah kita lihat ucapan para ulama. Al-Qadhi Abu Rabi' Asy-Syafi'i. Abu Rabi' Asy-Syafi'i mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Dia berkata, mengucapkan niat dengan keras dan membaca Al-Fatihah juga dengan keras, itu bisa hukumnya makruh, dan jika mengganggu orang lain itu bisa hukumnya haram. Jadi tidak boleh melafazkan niat, dan juga tidak boleh mengkuatkan Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Terganggu samping kita. Ini tidak boleh. Terganggu. Makanya kalau kita sedang baca Quran, tiba-tiba ada orang salat sunat di samping kita, janganlah kita baca kuat lagi. Alif Lam Mim. Dia salat sunat di samping. Maka pelankan, jangan sampai mengganggu. Demikian juga misalnya mengganggu tetangga, enggak boleh.
Subhanallah. Dengan ayat Al-Quran pun, di jam 2 malam kita hidupkan murattal. Kita pusing murattal. Jam 1 malam kita hidupkan murattal. Ini mengganggu. Apalagi dengan musik. Mengganggu. Maka Abu Rabi' Asy-Syafi'i mengatakan ini tidak boleh. Padahal dia mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Abil Izzi yaqul, termasuk juga Ibnu Abil Izzi mengatakan tidak ada niat tidak pernah diucapkan oleh imam yang 4. Berarti imam 4 melafazkan niat tidak melakukan. Tidak pernah melakukannya. Termasuk imam 4 itu siapa? Muhammad bin Idris al-Imam Asy-Syafi'i. Terkadang kan, kami kan mazhab Syafi'i. Melafazkan niat itu mazhab Syafi'i. Al-Imam Abil Izzi mengatakan tidak satu pun 4 ulama mazhab ini melafazkan niat. Tidak satu pun. Berarti termasuk Imam Syafi'i tidak melakukan. Namun di kalangan Syafi'iyah mutaakhirin, orang-orang yang akhir-akhir atau orang-orang yang baru-baru, orang-orang yang belakangan ini, yang mereka mengatakan pengikut mazhab Syafi'i, barulah di awal itu muncul atas kesalahfahaman di dalam memahami ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang-orang sebelumnya tidak pernah terjadi itu. Namun orang-orang belakangan ini baru mereka melafazkan niat. Orang-orang sebelumnya tidak pernah. Termasuk Imam Syafi'i sendiri tidak pernah. Generasi-generasi belakangan yang mereka mengaku bermadzhab Syafi'i, dan mereka salah memahami di dalam ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan idza nawa hajjan wa umratan ajza wa illam yatalaffaz wa laysa kas-salati wa la tasihhu illa bin nutqi. Kata Imam Syafi'i, jika haji atau umrah boleh diniatkan dan harus diniatkan, wa illam yatalaffaz, tapi tidak dilafazkan. Berarti maksudnya niat itu dalam hati. Walaysa kas-shalah, karena
amalan haji atau umrah bukan seperti salat. Wala tasihhu illa bin nutqi, dan tidak sah salatnya kecuali dengan mengucapkan. Nutqi, mengucapkan. Inilah mereka anggap bahwasanya tidak sah salat kecuali melafazkan niat di dalam salat. Tidak sah salat kalau tidak diucapkan, melafazkan niat di dalam salat. Atas ucapan Al-Imam Syafi'i. Padahal Al-Imam An-Nawawi mengatakan bermazhab Syafi'i tulen. Al-Imam An-Nawawi mengatakan maksud dari ucapan wala tasihhu illa bin nutqi, tidak boleh, tidak sah salat kecuali dengan diucapkan. Apa yang dimaksud dengan diucapkan? Al-Imam An-Nawawi mengatakan takbiratul ihram. Jadi memang takbiratul ihram itu harus diucapkan. Sah? Tak sah. Dia hanya mengangkat tangan saja. Mungkin lagi melamun, banyak masalah. Sah? Tak sah. Harus diucapkan Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram, bukan mengangkat tangan. Takbiratul ihram itu rukun, bukan mengangkat tangan. Takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar, itu yang rukun. Jadi boleh saja kalau kita tidak mengangkat tangan Allahu Akbar, boleh saja. Hati-hati jemaah kalau ketika kita masbuk, kita mendapat begitu, kita masuk ke masjid, kemudian jamaah sudah rukuk, lalu kita begitu masuk kemudian Allahu Akbar langsung rukuk. Nah, ini pertanyakan, Allahu Akbar itu untuk apa? Takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, berpindah? Kalau untuk takbiratul intiqal berarti menghilangkan, melewatkan, mentiadakan takbiratul ihram, tak sah salat. Tak sah. Jadi takbirkan dulu takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru Allah rukukkan. Faham ini jemaah? Jadi yang dimaksud ucapan Al-Imam Syafi'i, tidak sah salat kecuali dengan mengucapkannya, itu maksudnya takbiratul ihram. Karena salat tidak seperti amalan haji, umrah. Nah, di sinilah terkadang kekeliruan sehingga mereka memahami bahwasanya yang dimaksud dengan nutqi di sini, pengucapan di sini adalah niat. Makanya mereka menghukumi niat itu wajib dari Syafi'iyah mutaakhirah, dari Syafi'i atau pengikut-pengikut Syafi'i yang belakangan-belakangan. Sebelumnya enggak ada itu. Hatta Imam Syafi'i enggak melakukannya. Mungkinkah Imam Syafi'i punya mazhab yang diikuti oleh orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i sendiri tidak melakukannya?
Faham ini jemaah? Baik. Jadi kana mubtadi'an qailan fi dinillah ma laysa minhu. Maka ini adalah hukumnya baru di dalam agama, ma laysa minhu, yang tidak ada asal usulnya. Kalau amalan itu tidak ada asalnya, berlakulah hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau ada amalan yang tidak ada yang kami lakukan, maka tertolak. Tertolak. Kalau tertolak itu diterima atau tidak? Tidak. Apa yang kita dapatkan? Capek. Makanya subhanallah, ucapan Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man amila bi ghairi ilmin, siapa yang melakukan sebuah amalan tanpa ilmu, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, yang dia dapatkan dari amalan itu lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Bahkan bisa saja sama sekali tidak mendapatkan kebaikan. Yang dia dapatkan lebih banyak kerusakan. Jadi amalan itu rusak jika dilakukan tanpa ilmu. Rusak amalan itu. Rusak amalan itu bisa saja termasuk rusak karena tidak berdasar. Tidak berdasar. Di bulan Sya'ban kemarin, di 15 di nisfus Sya'ban, banyak sekali ada doa nisfu Sya'bannya, ada sholat khusus nisfu. Terkadang melakukannya bermalam-malam, hanya capek saja. Gak ada dapat. Makanya para ulama salaf mengatakan, sederhana melakukan amalan tapi sesuai dengan sunnah. Amalannya ringan tapi sesuai dengan sunnah, itu lebih afdal, lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi amalan itu bukan sunnah. Tak dapat jemaah. Ada namanya sholat 1000. Sholat 1000. Dari namanya saja sudah tak ada sumbernya. Entah yang dimaksud dengan amalan bacaan sampai 1000. Subhanallah. Jadi ada orang yang melakukan amalan itu capek, lelah, tapi dia bersungguh-sungguh. Namun yang dia lakukan itu tidak ada sumbernya, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mendapatkan capek saja. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu atau tidak? Dulu. Berwudu?
berwudu. Namun tidak ada satu dalil pun Nabi mengucapkan nawaitu wudu'a apa lagi? Li raf'il hadathi asghari. Ustaz kok hafal? Ibtidaiyah dulu. Enggak ada Nabi mengucapkan itu. Sengaja aku berniat berwudu, enggak ada. Tak ada sumbernya. Nabi tidak pernah melakukannya. Padahal Nabi itu berwudu. Nabi itu berwudu. Wa yusalli, dan Nabi salat atau tidak? Salat. Namun tidak ada satu dalil pun Nabi mengucapkan lafaz usalli, usalli. Tak ada satu hadis pun. Wallahi jemaah, ini kan perkara besar dalam agama. Agama sudah sempurna, sudah semua disampaikan oleh Nabi. Bahkan kata Nabi SAW, atau bahkan dari kalangan Yahudi mengakui semua dari awal sampai akhir sudah disampaikan Nabi kalian. Mulai dari hal yang paling terbesar sampai kepada paling terkecil sudah disampaikan, diajarkan oleh Nabi. Kata sahabat, iya. Sampai mau masuk ke kamar mandi pun ada tuntunan dari Nabi. Ada tuntunan dari Nabi. Kaki apa duluan? Atau kanan kiri? Kaki kiri duluan. Dengan membaca doa. Subhanallah. Begitu keluar, pakai kanan kaki kanan dengan membaca ghufranak. Diajarkan Nabi. Sampai ke kamar kecil pun diajarkan Nabi. Bagaimana dengan usolli? Bagaimana dengan niat-niat lain? Bagaimana dengan doa berjamaah? Ini kan perkara besar. Tak mungkin tak disampaikan Nabi. Tak mungkin. Pasti kalau itu diajarkan Nabi, pasti ada hadis riwayat. Pasti akan sahih Imam Bukhari akan meriwayatkan hadis itu. Akan diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akan diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini tidak ada. Padahal Nabi dulu berwudu, tapi tidak ada riwayat niat berwudu. Demikian juga para sahabat. Tidak ada riwayat mereka mengucapkan niat. Wa yasum, Nabi dulu berpuasa atau tidak? Puasa. Jadi apa yang terjadi di zaman Nabi sama kejadian di zaman kita. Namun kenapa penambahan itu di zaman kita ada, di zaman Nabi tidak ada? Di zaman Nabi ada nggak pernikahan? Ada nggak jemaah? Ada. Di zaman Nabi ada nggak kematian? Ada. Namun kenapa berbeda di zaman Nabi begini pernikahannya, di zaman Nabi begini acara kematiannya, namun di zaman kita berbeda. Bahkan ditambah lagi rukunnya, tak sah rukun kibot. Tak sah katanya. Bagaimana mau berkah? Sedangkan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh mereka agar diberkahi, kedua mempelai kita ini agar diberkahi, acaranya diberkahi, anak cucunya diberkahi. Bagaimana mau berkah? Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Sedangkan di zaman Nabi juga ada pernikahan.
Kecuali di zaman Nabi tak ada pernikahan, baru tak ada contoh. Ini ada di zaman Nabi. Nabi berwudu, kecuali Nabi tidak berwudu. Nabi berwudu, Nabi sholat, Nabi puasa. Namun tidak ada riwayat satupun Nabi melakukan melafazkan niat. Naam. Kita cukupkan? Hah? Azan dulu. Baik. Azan dulu, baru kita lanjut beberapa menit lagi, insyaallah. Fadhal muazzin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kana yatawadda wa yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yahuj. Dahulu Nabi itu berwudu, dahulu Nabi itu salat, dahulu Nabi itu bersedekah, dahulu Nabi itu berpuasa, haji, walam yakun yantiqu bin niyah. Dan Nabi tidak pernah mengucapkan niat. Kita juga salat, Nabi salat, namun Nabi tidak pernah mengucapkan ni lafaz. Kayak azan tadi. Di zaman Nabi ada enggak azan? Ada. Ada enggak hadis atau riwayat di zaman Nabi, di zaman para sahabat mau azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Ada? Padahal itu ayat mengajak untuk solawat. Apa hubungannya dengan azan? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, maka Allah perintahkan orang-orang beriman bersalawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Kalau begitu orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nyambung? Subhanallah. Gak nyambung. Cuman disambung-sambungkan. Makanya jemaah, ada dulu hadis atau dalil, baru hasilnya. Jangan hasil dulu baru mencari dalilnya, repot. Ingin sebuah amalan, ingin ada mendukung riwayat, baru mencari. Kena hasil dulu, baru dicari dalilnya. Akhirnya diambillah dalil-dalil yang lemah. Diambillah dalil-dalil yang terkadang salah memahami. Bahkan terkadang diambillah dalil-dalil yang maudhu, yang palsu. Kenapa itu terjadi? Kena hasil dulu, baru diambil mencari dalil. Gak begitu. Dari dalil baru turun hasil. Itulah tujuan kita belajar. Itulah tujuan kita belajar. Allah jemaah, kalau bisa di dalam solat kita setiap gerakan pun harus berdasarkan dalil. Setiap doa yang kita baca pun harus berdasarkan dalil. Sehingga benar-benar sempurna solat kita ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Berarti
Nabi memerintahkan solat kita itu seperti solatnya Nabi. Bagaimana rukuknya? Ini subhanallah, rukuk tangannya ditaruh di betis. Apa ya? Taruh di betis. Subhanallah. Butuh dalil. Ada enggak Nabi meletakkan tangannya di betis? Sedangkan Nabi meletakkan tangannya di mana? Di lutut. Ketika takbir, tangan kita sampai mana? Jangan lagi takbir Allah. Ini kemana kiblatnya nih? Harusnya arahkan bagaimana Nabi itu takbirnya bagaimana. Ini yang kita pelajari. Inilah tujuan kita belajar. Ketika misalnya turun, terjadi khilaf. Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Kalau ada misalnya di antara jemaah turunnya lutut dulu, bukan salaf ini. Ini repot nih. Syekh bin Baz menekankan lutut duluan. Syekh Utsaimin menekankan lutut duluan. Syekh Saleh Al-Fauzan menekankan lutut duluan. Kalau dikatakan bukan salaf, berarti Syekh Utsaimin bukan salaf. Terkadang kita subhanallah. Begitu tangannya duluan, oh ini salaf ini. Khilaf di kalangan para ulama. Namun ketika hal itu ditanyakan oleh para ulama, insya Allah dua-duanya sahih. Kalau lutut duluan sahih berdasarkan riwayat atas pemahaman dari para ulama. Karena kesalahan pemahamannya apa? Nabi melarang jangan kalian turun seperti turunnya unta. Di sini khilaf itu bagaimana turunnya unta. Orang Arab sendiri, Syekh Utsaimin mengatakan unta itu turun tangan duluan. Makanya subhanallah khilaf besar. Jangan gara-gara itu, ini bukan sunnah. Ini bahaya. Kita yang masih sumbunya pendek. Faham nih jemaah? Jadi inilah fungsi kita belajar itu. Sehingga apa amalan yang kita lakukan ada sumbernya. Supaya tidak ditolak. Itu tujuan kita belajar. Faham nih jemaah? Baik, kita cukupkan sampai ini, insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan akan datang. Baik, masih ada waktu. Berapa menit lagi? 4. Baik, ada pertanyaan jemaah? Masya Allah. Naam. Entah pada di Riau Pak ya, di Sumatera. Naam. Naam. Masya Allah. Pak Jenderal itu luar biasa. Naam, akad naam. Jadi apa pertanyaannya Pak Jenderal?
Nah, iya, pestanya baru ya. Nah, jadi di zaman Nabi ada nikah. Bagaimana nikahnya? Subhanallah, walimah. Dan di situ sudah dijelaskan oleh para ulama bagaimana walimah yang syar'i. Pestanya bagaimana? Pestanya. Bahkan subhanallah jemaah, terkadang pesta itu dijadikan bisnis. Yang diundang orang-orang kaya semua. Bahkan Nabi mengatakan itu acara yang paling buruk. Hanya diundang yang kaya-kaya saja supaya balik modal. Yang miskin-miskin, enggak kasih ini, enggak ada amplop ini. Enggak diundang. Terkadang orang kaya itu subhanallah kalau makan ayam biasa orang itu tiap hari. Makan daging biasa. Orang-orang miskin itu terkadang 1 bulan sekali, 1 tahun sekali makan ayam, makan daging. Tatkala kita undang, mereka bahagia, itu juga pahala. Isra idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang beriman, itu juga pahala. Saking kan luar biasanya ingin supaya mendapatkan kalau bisa lebih keuntungan di situ, begitu hujan habis. Kecewa enggak dia? Nah, karena supaya tidak terjadi hujan, mainkanlah pawang. Hujan juga. Apa yang modal pawang itu? Cabe. Nah, modalnya rokok, apa lagi? Bawang, cuman modal itu. Apa hubungannya dengan hujan? Nah, kalau sudah begitu hujan, baru yang lebih menjijikkan lagi, la ilaha illallah. Itu kan dari ide-ide jin semua itu. Begitu mau turun, dipintalah apa namanya? Nah, subhanallah. Pengantin perempuan itu dipinta dilemparkan ke atap sana. Ini kan ide jin semua ini. Na'udzubillah. Ini saja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairu dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.